Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di hati sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sahabat di hati yang mulia, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah meninggalkan sesuatu karena Allah, penyebab pengganti yang lebih baik, dan meninggalkan yang haram, penyebab keluarnya bau harum dari tubuh. Ada seorang pemuda penjual kain. Dia memanggul kain itu di atas punggungnya sambil berkeliling dari rumah ke rumah, sambil menggendong sebuah buntalan di punggungnya. Dia sering dipanggil Farokna. Tubuhnya tinggi tegap dan penampilannya menarik. Karena ketampanan dan keelokan yang dikaruniakan Allah kepadanya yang melebihi orang lain, orang-orang yang melihatnya pun menyukainya. Suatu hari, dia melewati jalan-jalan, gang-gang, dan rumah-rumah sambil meneriakkan kata Farokna, Farokna. Tiba-tiba seorang wanita melihatnya lalu memanggilnya. Pemuda itu pun menghampirinya, dan wanita itu memintanya agar masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu sangat tertarik dan mencintainya, lalu berkata, "Aku tidak memanggilmu untuk tujuan membeli daganganmu, tetapi karena kecintaanku kepadamu." Karena tak seorang pun berada di rumah itu, wanita itu pun menggodanya. Pemuda itu berusaha mengingatkannya agar takut kepada Allah serta siksaannya yang amat pedih. Akan tetapi usahanya sia-sia. Bahkan peringatannya itu membuat wanita itu lebih nekat. Memang sesuatu yang paling disukai oleh manusia adalah hal yang dilarang. Ketika mendapati pemuda itu tidak mau melakukan perbuatan yang haram, wanita itu segera berkata, "Apabila kamu tidak mau menuruti kemauanku, maka aku akan berteriak kepada orang-orang dan akan kukatakan kepada mereka bahwa kamu telah memasuki rumahku dan hendak menodai kehormatanku. Orang-orang pasti akan mempercayai ucapanku, karena sekarang kamu sedang berada di rumahku." Melihat wanita itu bertambah nekat untuk melakukan perbuatan dosa dan tercela, maka Farokna berkata, "Apakah engkau membolehkan aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri?" Wanita itu sangat gembira mendengar permintaan sang pemuda dan menduga bahwa dia menerima ajakannya, seraya berkata, "Boleh, wahai kekasih dan penyejuk mataku. Sungguh, ini adalah sesuatu yang luar biasa." Pemuda itu segera memasuki kamar mandi dengan tubuh gemetar karena takut tergelincir ke dalam lumpur kemaksiatan. Kaum wanita memang perangkap-perangkap setan, dan tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, melainkan setan menjadi temannya yang ketiga. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, apa yang harus kuperbuat? Berilah aku petunjuk, wahai pemberi petunjuk bagi orang-orang yang bingung." Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya. Lalu ia bergumam, "Aku tahu benar bahwa di antara orang-orang yang dinaungi Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya adalah seorang laki-laki yang dibujuk berbuat mesum oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tetapi orang itu berkata,
aku takut kepada Allah." Dia bergumam lagi, "Aku pun tahu bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya." Betapa banyak hawa nafsu yang melahirkan penyesalan sampai akhir hayat. Tiada yang kuperoleh dari perbuatan maksiat ini selain Allah akan mencabut dari hatiku cahaya keimanan dan kelezatannya. Aku sama sekali tidak akan melakukan perbuatan yang haram ini. Lalu, apa yang harus kuperbuat? Apakah aku harus melemparkan diriku melalui jendela itu? Sungguh aku tidak mampu melakukannya. Jendela ini tertutup rapat sehingga sulit dibuka. Jadi, aku harus melumuri tubuhku dengan kotoranku sendiri. Mudah-mudahan saat melihatku dalam keadaan seperti ini, maka ia akan membiarkanku pergi. Pemuda itu benar-benar melakukan perbuatan yang dianggap jijik oleh semua orang, meskipun kotoran itu keluar dari dirinya sendiri. Dia pun berkata sambil menangis, "Wahai Tuhanku dan junjunganku, ketakutanku kepadamu lah yang telah membuatku melakukan perbuatan ini. Maka berilah aku ganti yang lebih baik." Lalu ia pun keluar dari kamar mandi. Ketika melihatnya, wanita itu berteriak, "Keluar, hei orang gila, keluar kamu!" Dia pun segera keluar penuh kekhawatiran akan adanya komentar orang-orang terhadapnya. Dia membawa barang dagangannya di tengah tertawaan orang-orang di jalan-jalan yang dilaluinya sampai tiba di rumahnya. Dia tiba di rumahnya dengan napas terengah-engah, lalu membuka bajunya, memasuki kamar mandi, dan membersihkan tubuhnya sebersih-bersihnya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Allah membiarkan hamba dan kekasihnya begitu saja? Tidak. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Allah memberinya ganti dengan sesuatu yang luar biasa yang tetap ada di tubuhnya sampai pemuda itu meninggal dunia dan sesudah meninggalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberinya bau wangi semerbak yang keluar dari tubuhnya, yang tercium oleh semua orang yang berjarak jauh beberapa meter darinya, sehingga ia digelari si minyak wangi, karena minyak itu memang keluar dari tubuhnya. Allah mengganti bau busuk dengan bau wangi yang bertahan lama. Ketika dia meninggal dunia dan orang-orang pun memasukkannya ke dalam kuburannya, mereka menulis di atas kuburannya, "Ini adalah kuburan si minyak wangi." Sobat DHC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, meninggalkan dosa karena Allah, meninggalkan keburukan karena Allah. Meskipun dalam hati kita ada keinginan untuk melakukan keburukan itu, tapi kita tinggalkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganti yang jauh lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.